أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا وشكرا لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Silaturahim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Allah masih mengumpulkan kita di masjid ini dalam rangka bertaqarrub, mendekatkan diri kita, mendekatkan hati jiwa raga kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar keimanan, ketakwaan kita semakin bertambah. Samping itu juga kita mengharapkan kajian kita ini mampu memberikan pemahaman yang benar kepada kita semua, sehingga kita berada di jalan Allah atau di jalan yang memang benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah Muhammad SAW. Juga serayanya kita berselawat dan bersalam kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, dengan harapan kita mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, orang tua kami jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita tentang sunnah ab'ad dalam mazhab Imam Syafi'i. Sunnah yang kalau kita luput darinya, menurut mazhab Imam Syafi'i disyariatkan untuk melaksanakan sujud sahwi. Ini kita sudah bahas panjang. Di antara sunnah ab'ad atau dalam istilah fikih lainnya adalah sunnah maksudah. Sunnah apa? Sunnah maksudah. Dalam mazhab Imam Syafi'i dinamakan dengan sunnah ab'ad. Maka di antara sunnah ab'ad yaitu duduk tahiyat awal dan juga membaca doa kunut pada sholat subuh. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, di sini kami mohon perhatian dari bapak-bapak semua. Artinya sebagaimana yang disampaikan oleh Ustaz kita tadi, jikalau ada pertanyaan, maka pertanyaan itu kita akhirkan. Kita targetkan malam hari ini kita kupas tuntas materi atau pembahasan kita tentang kunut. Artinya kalau ada yang diinginkan ditanyakan, kita akan buka sesi diskusi di akhir pertemuan kita insyaallah taala. Kenapa? Karena minggu depan kita menginginkan untuk membahas pembahasan yang lain. Berhubung juga Ramadan dekat, kemungkinan kita juga akan membahas, mengulang kaji kita tentang fikih puasa, fikih siang. Maka bapak-bapak yang dimuliakan Allah, untuk malam hari ini kita targetkan menyelesaikan pembahasan kita tentang kunut. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan juga ibu-ibu yang dimuliakan Allah, sebagaimana yang sudah kita bahas bahwasanya kunut itu di dalam sholat ada 3 macam. Pertama, kunut nazilah, kunut yang kita lakukan untuk mendoakan kebaikan atau keburukan bagi suatu kaum. Dan bisa juga kita laksanakan kunut tersebut ketika terjadi sebuah musibah yang menimpa saudara kita sesama umat Islam. Itu kunut nazilah. Kemudian kunut yang kedua, kunut witir. Ini yang kita lakukan di 10 terakhir
malam bulan Ramadan. Maka mazhab Syafi'i mengatakan juga bahwasanya kunut witir itu dilaksanakan pada 10 terakhir malam bulan Ramadan. Kunut witir, salat witir kemudian ditutup dengan kunut. Dan yang ketiga kunut subuh, kunut yang kita lakukan pada saat salat subuh. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, maka di sini para imam mazhab itu berselisih pendapat tentang hukum ketiga kunut ini. Pertama, mazhab Hanafi itu mengatakan bahwasanya kunut subuh bid'ah. Jadi bapak-bapak yang dimuliakan Allah, kalau timbul pertanyaan siapakah, mazhab manakah yang membid'ahkan kunut subuh, maka jawabannya adalah mazhab Hanafi. Kemudian dalam pandangan mazhab Hanafi, kunut witir itu sunnah, dan kunut nazilah sunnah untuk solat jahriyah. Ini berselisih pendapat. Menurut mazhab Hanafi, kunut subuh itu bid'ah, tidak ada. Kemudian kunut nazilah itu sunnah pada solat-solat jahriyah, dan kunut witir itu juga sunnah menurut mazhab Hanafi. Menurut mazhab Maliki, kunut subuh sunnah sebelum ruku, dibaca sir, dibacanya pelan, tidak jahar. Menurut mazhab Maliki. Berbeda dengan Hanafi, Hanafi mengatakan kunut subuh bid'ah, tetapi mazhab Maliki mengatakan kunut subuh itu sunnah, tapi dilaksanakan sebelum ruku. Artinya ketika setelah membaca surah pendek, kunut dulu, dan itu pun dibaca sir, dibaca perlahan menurut mazhab Maliki. Kunut witir menurut pandangan mazhab Maliki itu tidak sunnah. Beda Pak ya. Kemudian kunut nazilah juga tidak sunnah menurut mazhab Maliki. Kemudian menurut mazhab Imam Syafi'i yang kita anut di negara Indonesia, kunut subuh hukumnya sunnah setelah ruku. Yang kita amalkan Pak ya. Sunnah setelah ruku. Kemudian kunut witir sunnah pada 10 malam terakhir Ramadan. Kemudian kunut nazilah sunnah saat ada bencana yang menimpa kaum muslimin. Menurut pandangan mazhab Syafi'i. Artinya menurut pandangan mazhab Syafi'i, ketiga kunut ini hukumnya sunnah. Menurut mazhab Hambali, kunut subuh tidak sunnah, kunut witir tidak sunnah, kunut nazilah sunnah pada selain sholat Jumat. Jadi berbeda-beda pandangan mazhab tentang hukum-hukum ketiga kunut ini. Tapi kita mengambil mazhab Imam Syafi'i, maka mazhab Imam Syafi'i menyatakan bahwasanya kunut subuh itu sunnah, kunut witir itu sunnah pada 10 malam terakhir bulan Ramadan, dan kunut nazilah juga sunnah, khususnya ketika terjadi sebuah bencana atau musibah yang melanda kaum muslimin. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu terkait dengan hukum tiga kunut. Jadi ini berselisih pendapat para imam mazhab. Kita mengambil mazhab Syafi'i saja, ketiganya hukumnya adalah sunnah. Lalu kita fokuskan kepada kunut subuh. Ini kunut subuh ini Pak ya, banyak diskusi di antara para jamaah, baik itu diskusinya masih diskusi halus maupun diskusi keras. Maka ini perlu kita pahami secara bersama. Masuk kita kepada pembahasan kunut subuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, dalam menetapkan hukum kunut subuh, maka keempat imam mazhab juga berbeda pendapat. Berapa imam mazhab fikih Pak? Yang masyhur ya? Yang masyhur itu 4, meskipun banyak lagi imam-imam mazhab yang lain.
Tapi imam mazhab fikih yang terkenal, 4 mazhab ini, mereka berselisih pendapat dalam menetapkan apa sih hukum kunut subuh. Maka dibagi 2 kelompok. Kelompok yang pertama menyatakan kunut subuh itu tidak sunnah. Kelompok yang pertama. Yang keempat mazhab ini Pak dibagi menjadi dua kelompok. 2 mazhab menyatakan kunut subuh itu tidak sunnah. Dan 2 mazhab lainnya menyatakan bahwasanya kunut subuh itu sunnah. Dalam kata yang lain, 2 mazhab dari 4 mazhab fikih yang masyhur itu menolak kunut subuh. Dan 2 mazhab lainnya itu mengamalkan kunut subuh. Nah, jadi itu Pak. Keempat mazhab ini terbagi dua yang menolak, 2 yang menerima dan mengamalkan. Baik. Pertama, kita berbicara mazhab yang menolak kunut subuh. Mazhab pertama itu adalah mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi di dalam kitab Majma' Al-Anhar itu menyatakan bahwasanya kunut subuh bid'ah. Kunut subuh bid'ah. Kunut subuh tidak ada landasannya menurut mazhab Hanafi. Kemudian mazhab yang kedua mazhab Hambali. Tadi kan 2 Pak ya. Jadi yang pertama yang menolak. Pertama mazhab Hanafi menyatakan bahwasanya kunut subuh itu bid'ah. Tidak ada. Kemudian yang kedua mazhab Hambali. Hanafi bid'ah, ya, menyatakan kunut subuh bid'ah. Hambali mengatakan bahwasanya kunut subuh itu hukumnya makruh. Jadi beda tingkatannya. Dua-dua tidak menyatakan sunnah, tetapi yang satu Hanafi menyatakan bid'ah, tapi di lain sisi Hambali meskipun tidak menerima kunut subuh, namun Imam mazhab Hambali menyatakan bahwasanya hukum kunut subuh itu makruh. Dalam kitab Syarah Al-Muntaha Al-Iradah bisa kita cek Pak. Apa dalilnya? Nah, mereka punya dalil, mereka punya hujjah. Apa dalilnya? Dalilnya hadis pertama, an Anas bin Malik haddatsahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam syahran fi salati subhi. Jadi mereka menyatakan ada dalil yang menyatakan bahwasanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu pernah melakukan kunut subuh selama 1 bulan. Ini dalil yang menolak Pak ya. Nanti kita bahas juga yang menerima. Apa dalil yang menolak? Pertama hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini pengawalnya. An Anas bin Malik haddatsahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qanata syahran fi salati subhi. Hadis dari Anas bin Malik menyatakan sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam kunut selama sebulan pada waktu sholat subuh. Kemudian ada hadis yang kedua, wa an Anasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qanata syahran yad'u ala ahya'in min ahya'il Arab thumma tarakahu. Sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan doa kunut, mendoakan kebinasaan penduduk suatu dusun dari dusun-dusun orang Arab selama sebulan lalu meninggalkannya. Nah, jadi mereka memahami summa tarakahu. Rasul memang pernah kunut summa tarakahu, akan tapi Rasul kemudian meninggalkan kunut tersebut, hanya melaksanakan kunut selama sebulan. Ini menurut pandangan dalil yang mereka gunakan. Kemudian hadis selanjutnya, ini hadis yang sangat masyhur, hadis yang memang mereka berhujjah dengannya. Apa itu?
hadis dari Abi Malik Sa'id bin Tariq al-Ashja'i, bahwasanya Malik Sa'id bin Tariq ini bertanya kepada ayahnya. Qultu li abi ya abati innaka qad shalaita khalfa Rasulillah wa Abi Bakar wa Utsman wa Ali hahuna bil Kufa nahwan min 5 sinin. Wahai ayahku, kata Malik Sa'ad bin Tariq bertanya kepada ayahnya, wahai ayahku, sesungguhnya engkau salat di belakang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, di belakang Umar, di belakang Abu Bakar, di belakang Utsman, di belakang Ali, di sini di Kufah. Kemudian bertanya selama 5 tahun. Akanu yaqnutun, wahai ayah, selama 5 tahun engkau sholat di belakang Rasulullah, di belakang Abu Bakar, di belakang Utsman, di belakang Ali, apakah mereka kunut? Maka dijawab oleh sang ayah, qala ay bunai muhdas, wahai anakku, itu muhdas, itu adalah hal yang baru, artinya tidak dilakukan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menurut hadis ini. Dan di dalam riwayat yang lain, ya bunai innaha bid'ah, wahai anakku, sesungguhnya itu bid'ah. Tidak ada Rasulullah dan para sahabat yang disebutkan tadi kunut selama 5 tahun dan aku sholat menjadi makmum mereka. Maka inilah hadis yang mereka gunakan menyatakan bahwasanya kunut subuh itu tidak ada. Jadi itu Pak ya. Apakah mereka punya dalil? Punya. Ini dalilnya. Seorang anak Malik Sa'id bin Tariq yang bertanya kepada ayahnya yang menjadi makmum Rasulullah dan para sahabat khalifah selama 5 tahun. Apakah mereka kunut? Maka ayahnya menjawab tidak. Tidak. Nah, ini dalil yang digunakan oleh mazhab Hambali dan mazhab Imam Hanafi. Kemudian kita bahas yang lainnya, 2 mazhab yang mendukung kunut. Siapa mereka? Ya 2 yang lain ya. Mazhab Asy-Syafi'i dan mazhab Imam Maliki. Jadi tadi bisa dipahami Pak ya? Ya. Dalilnya ada. Dalilnya itulah dalil yang mereka gunakan dalam menyatakan bahwasanya kunut subuh itu tidak ada. Kemudian masuk kita kepada mazhab yang mendukung dan menyatakan bahwasanya kunut subuh itu sunnah. Kalau tadi kita di awal membahas Imam Syafi'i menyatakan kunut subuh itu sunnah, bahkan menjadikan sunnah sunnah ab'ad atau sunnah maksudah, dilakukan setelah ruku. Dan mazhab Maliki mengatakan kunut subuh itu sunnah, dilakukan sebelum ruku. Maka apakah mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki punya dalil? Tentu saja mereka punya dalil. Bahkan di sini Imam Asy-Syaukani di dalam kitab Nailul Awtar menyebutkan siapa saja yang berpendapat bahwa kunut subuh itu masyru' disyariatkan. Maka Imam Syaukani menyebutkan kebanyakan manusia dari kalangan sahabat, tabi'in, orang-orang setelah mereka dari kalangan ulama besar, sejumlah sahabat dari khalifah yang 4 hingga 90 orang sahabat Nabi, mereka melaksanakan menyatakan bahwasanya kunut subuh itu masyru', disyariatkan. Ini dinyatakan oleh Imam Asy-Syaukani dalam kitab Nailul Awtar juz 2. Baik. Pertama, mazhab Maliki mengatakan bahwasanya kunut subuh itu mustahab, sunnah, dan di samping itu juga mustahab, disukai, dianjurkan karena di dalamnya memiliki sebuah keutamaan. Ini mazhab Maliki. Bisa kita lihat dalam kitab Al-Qawanin Al-Fiqhiyah. Kemudian terima ya, mustahab. Nah, mazhab Syafi'i lebih menekankan
Mazhab Syafi'i menyatakan bahwasanya kunut subuh itu sunnah muakkadah. Maka mazhab Syafi'i menjadikan kunut subuh itu sebagai sunnah abad atau sunnah maqsudah yang kalau kita luput darinya maka disyariatkan untuk sujud sahwi. Kunut menurut mazhab yang Syafi'i bisa kita buka kitab Al-Azkar. Kitab Al-Azkar yang dikarang oleh Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi pengarang kitab Riyadhus Shalihin. Ada juga kitab yang terkenal ya Bu, Hadis Arba'in. Nah, Imam An-Nawawi ini bermazhab Syafi'i. Bermazhab Syafi'i, maka karangan-karangan fikih yang ditulis oleh Imam Nawawi itu di dalamnya mengarah kepada mazhab Syafi'i. Maka disebutkan dalam kitab Al-Azkar oleh Imam An-Nawawi bahwasanya mazhab Syafi'i menyatakan kunut subuh itu sunnah muakkadah. Apa dalilnya? Ada juga dalilnya. Pertama, an Muhammad ibn Sirrin qala qultu li Anas hal qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salati subhi qala na'am ba'da ruku'i yasiran. Hadis dari Muhammad bin Sirrin. Muhammad bin Sirrin bertanya atau berkata kepada Anas bin Malik, "Ya Anas, wahai Anas, hal qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salati subhi?" Wahai Anas, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kunut pada saat salat subuh? Qala na'am. Maka Anas bin Malik juga mengatakan iya. Ba'da ruku'i yasiran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kunut setelah ruku. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian di hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma zala Rasulullah yaqnutu fil fajri hatta faraqad dunya." Apa makna hadis ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap melaksanakan kunut pada saat salat fajar atau salat subuh hatta faraqad dunya, hingga beliau meninggal dunia, berpisah dari dunia ini. Hadis riwayat Imam Ahmad. Dua Pak ya. Pertama tadi hadis Muhammad bin Sirin bertanya kepada Anas, "Wahai Anas, apakah Rasulullah SAW salat kunut pada salat subuh?" Naam, ba'da ruku'i yasiran. Ya, Rasulullah kunut setelah ruku. Kemudian hadis yang kedua, Rasul sallallahu alaihi wasallam tetap atau masih melaksanakan kunut pada saat salat subuh sampai beliau berpisah dengan dunia. Kemudian hadis yang ketiga, hadis dari Anas. Wa an Anas anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qanata syahran. Dari Anas menyatakan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam melaksanakan kunut selama sebulan. Selama sebulan. Sama Pak ya dengan hadis yang digunakan oleh hadis yang digunakan oleh mazhab yang tidak mendukung kunut. Rasul sallallahu alaihi wasallam qanata syahran. Rasul pernah kunut selama sebulan. Yad'u alaihim, mendoakan suatu kaum. Tsumma tarakahu, kemudian meninggalkan kunut tersebut. Fa amma fis subhi, akan tetapi pada salat subuh lam yazal yaqnut hatta faraqad dunya. Rasulullah masih saja melaksanakan kunut sehingga beliau berpisah dengan dunia atau wafat. Jadi ada hadis yang di atas yang sudah kita bahas. Akan tapi di sisi lain ada riwayat hadis yang menjelaskan memang Rasulullah pernah kunut selama
sebulan. Dan meninggalkan kunut apa? Kunut nazilah. Kan tapi apa dalam hadis Anas ini? Wal ufa amma fis subuh, akan tapi pada saat sholat subuh falam yazal yaqnut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih saja kunut hatta faraqat dunia, sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam berpisah dengan dunia ini. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah fikih. Ada perbedaan pendapat di antara imam mazhab, khususnya bab kunut. Subuh. Dua mazhab itu tidak mendukung, dua mazhab yang lain mendukung dan menyatakan bahwasanya kunut subuh itu sunnah. Dua mazhab yang pertama ada dalilnya, dan dua mazhab yang kedua juga ada dalilnya. Yang tidak mendukung ada dalilnya, yang mendukung juga ada dalilnya. Kemudian disinilah dibahas, dipahami oleh ulama-ulama hadis, ya, ulama-ulama mazhab, ditimbang-timbang, dipelajari, dibandingkan antara dalil-dalil, maka itulah dia yang namanya fikih. Apa yang ingin kami sampaikan? Yang ingin kami sampaikan kepada kita semua, yang tidak kunut ada hujjah, yang kunut juga ada hujjah, punya dalil. Maka ketika imam fikih atau mujtahid itu berijtihad, mereka tetap mendapatkan ganjaran pahala. Salah ijtihadnya 1 pahala, benar ijtihadnya 2 pahala. Jadi tidak mendapatkan dosa. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita yang mana? Ya, karena kita mengaku bahwasanya kita mengadopsi mazhab Syafi'i, maka kita hendaknya melaksanakan kunut subuh, ya, kunut pada saat sholat subuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini tentang hukum kunut subuh di antara fikih mazhab. Artinya janganlah kita saling berpecah belah. Janganlah kita saling salah menyalahkan. Ini enggak kunut, mana dalilnya? Ada dalilnya. Yang enggak kunut itu mereka juga punya dalil. Kita yang kunut misalnya kita juga punya dalil. Jangan berantem, jangan diadu. Ya. Ulama saja mereka saling bertoleransi terhadap perselisihan fikih. Maka kesimpulannya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin kunut, tafadhol, silakan. Kalau ada Bapak ataupun Ibu yang tidak melaksanakan kunut juga tidak menjadi masalah. Toh kunut atau tidak kunut, sholat tetap sah. Kunut atau tidak kunut tidak membatalkan sholat. Itu Pak ya. Nah, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu terkait dengan hukum kunut. Artinya kesimpulannya itu ada perbedaan antara ulama fikih, terbagi 2 golongan. Maka karena kita mengadopsi mazhab Syafi'i, kita mengikuti bahwasanya kunut subuh itu sunnah. Timbul pertanyaan, ini sudah kita bahas juga, cuman ingin kita perdalam lagi ya. Ikut kunut atau tidak bagi yang berpendapat tidak sunnah. Imam tidak kunut. Kita memahami bahwasanya subuh itu kunut. Apakah kita mengikuti imam? Maka jawabannya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama ju'ilal imamu liyutamma bi. Sesungguhnya imam itu diangkat, imam itu ditunjuk, imam itu dipilih untuk diikuti. Imam tidak kunut, maka kita juga tidak kunut. Ya Pak? Itu innama ju'ilal imamu liyutamma bi.
Ini juga yang difatwakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau menyatakan dalam kitabnya Majmu'ul Fatawa, langsung ke bahasa Indonesia saja, apabila makmum berjamaah dengan imam yang kunut subuh atau witir, baik itu sebelum ruku ataupun setelahnya. Nah, tadi gitu Pak ya. Imam Malik mengatakan kunut itu sebelum ruku, Imam Syafi'i mengatakan kunut itu setelah ruku. Maka ikutilah. Apabila imam tidak kunut, maka tidak dianjurkan kunut. Artinya ikut dengan imam juga tidak kunut. Seandainya imam memandang sunnahnya, ya ini panjang, intinya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kenapa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan demikian? Kalau imam kunut, maka ikutilah kunut. Kalau imam tidak kunut, maka ikutilah imam untuk tidak kunut. Kenapa? Karena ada maslahat. Apa maslahatnya? Persatuan Islam itu lebih utama daripada keegoan pemahaman fikih. Ya Pak, persatuan kita itu lebih utama daripada keegoan pemahaman fikih. Maka dengan berdasarkan maslahat ini, fatwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah seperti itu, mengikuti imam. Sama juga dengan Mufti Saudi, Syekh yang memberikan fatwa di Saudi. Jadi mungkin kita kenal Syekh Shalih Ibnu Al-Utsaimin rahimahullahu taala, juga menyatakan yang sama. Beliau tidak kunut. Akan tapi kalau ada imam sholat, jamaah sholat yang kunut, ya boleh diikuti. Kalau misalnya kita paham kunut, imam tidak kunut, ya kita jangan kunut. Itu saja Pak. Itu pendapat Syekhul Ibnu Taimiyah, juga Shalih Ibnu Al-Utsaimin. Begitu juga dengan Imam Syafi'i. Suatu ketika riwayatnya ada, Imam Syafi'i itu berada di sebuah masjid, di mana masjid itu merupakan jamaah yang mengadopsi pemahaman fikih Hanafi. Tadi Hanafi mengatakan apa Pak? Kunut itu bid'ah. Nah, Imam Syafi'i suatu saat berada di masjid, ya, atau di kawasan daerah yang masyarakatnya mengadopsi pemahaman Hanafi yang membid'ahkan atau menyatakan bahwasanya kunut subuh itu tidak ada. Lalu apakah Imam Syafi'i itu kunut? Ini saya bacakan Pak redaksinya. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu meninggalkan kunut. Dalam subuh ketika beliau sholat bersama jamaah kalangan Hanafiyah, pengikut mazhab Hanafi, di masjid mereka, pinggiran kota Baghdad. Berkata Hanafiyah, itu merupakan adab bersama imam. Kemudian Asy-Syafi'iyah, pengikut Imam Syafi'i, mengatakan bahkan beliau telah merubah ijtihadnya pada waktu itu. Ijtihad Imam Syafi'i kunut subuh, tetapi ketika berada pada sebuah wilayah yang bermazhab Imam Hanafi, beliau merubah ijtihadnya waktu itu. Kenapa? Adab berjamaah lebih mengutamakan persatuan tadi. Ini bisa kita lihat dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Jelas Pak, bahwasanya itu Imam Syafi'i yang kita mengaku mengadopsi atau mengikuti mazhabnya, bertoleransi, mengutamakan persatuan. Toh kita yang mengaku mengikut mazhab Syafi'i, kenapa tidak mengikuti mazhab Syafi'i yang tidak kunut, atau yang mengikuti
imam, mengikuti imam yang memimpin sholat subuh. Bapak Ibu, orang tua kami yang dimuliakan Allah, ya mungkin itu saja yang kita bahas terkait kunut, khususnya kunut subuh. Ya, semoga membuka pemahaman kita semua. Kesimpulannya adalah berbeda pendapat para ulama tentang kunut subuh terbagi dua kelompok. Kelompok yang mendukung dan kelompok yang tidak mendukung. Kelompok yang tidak mendukung itu mazhab Hanafi dan mazhab Ahmad ibn Hanbal. Ya, ada dalil mereka yang sudah kita bacakan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kunut selama sebulan kemudian meninggalkan kunut tersebut. Dan ada seorang yang bernama Malik Sa'ad bin Tariq yang bertanya kepada ayahnya yang menjadi makmum selama 5 tahun, dan dia bersaksi bahwasanya Rasul dan para sahabat tidak kunut. Itu dalil mereka. Kemudian golongan yang kedua, mazhab yang kedua mendukung. Pertama Maliki itu mustahab sunnah, dan yang kedua Syafi'i itu sunnah, bahkan hukumnya sunnah muakkadah. Masing-masing punya dalil. Ya. Kemudian tinggal kita mau mengikuti dalil yang mana, mengikuti mazhab yang mana. Lalu bagaimana peran kita? Ya peran kita mengikuti imam. Kalau imam tidak kunut, maka kita juga tidak kunut. Kalau imam kunut, ya maka silakan untuk kita mengikuti imam. Kenapa? Karena fatwa-fatwa ulama sudah ada. Masalah perdebatan kunut ini Bapak Ibu tidak hanya terjadi pada zaman kita. Zaman-zaman orang-orang yang telah mendahului kita juga sudah terjadi. Ya, artinya Bapak Ibu, masalah perdebatan atau perbedaan kunut ini sudah menjadi masalah yang dibahas oleh ulama-ulama terdahulu. Tinggal kita sekarang mengkaji. Maka fatwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan fatwa Salih Ibnu Al-Utsaimin mengikuti imam, bagaimana keadaan imam tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana Ustaz, kita buka diskusi atau bagaimana? Ya, oh banyak nih kan. Silakan Pak. Kalau pendapat Imam Syafi'i, kalau imamnya tidak kunut, kita tidak kunut. Iya. Itu dinyatakan di Imam Syafi'i. Iya. Saya tidak tahu, makanya saya ingin bertanya, apakah Ustaz tahu dalilnya? Pendapatnya Hanafiyah dengan pendapat Imam Ahmad, kalau imamnya kunut, dia tidak kunut. Apakah ada dalilnya? Baik. Itu terjadi tadi Pak, ya ketika Imam Syafi'i berkunjung ke daerah Hanafi, maka ulama al-Ahnaf atau Hanafiyun, pengikut mazhab Hanafi itu menyatakan hadza huwal adabul imam. Inilah adab untuk berimam, bersolat. Artinya ada seperti itu, saling bertoleransi. Ini kan dua saja, Imam Syafi'i bersama Imam Hanafi. Keduanya berbeda. Imam Hanafi menyatakan tidak kunut, Imam Syafi'i menyatakan kunut, dan ketika bertemu saling bertoleransi. Saya dari segi orang Hanafiyah, iya, atau Imam Hambali, iya, apakah ada pendapat kalau imamnya kunut, tapi karena dia bermazhab Hambali, dia tidak berkunut? Baik. Apakah ada? Ya. Itu maksud saya. Baik Pak. Jadi ini sebenarnya kalau dalil mengikuti dalil yang bersumber dari Rasulullah SAW, itu yang mereka pahami dalil-dalil yang saya sebutkan tadi. Akan tapi apakah kalau tadi kan jelas Imam Syafi'i ya Pak, apakah dari yang menolak itu, yang tidak mendukung itu juga ada hal yang serupa yang terjadi dengan Imam Syafi'i? Maka saya sampaikan dua ulama, khususnya Salih Ibnu Al-Utsaimin, itu tidak bermazhab Syafi'i. Saleh artinya itu tadi, karena kan berbeda zaman nih Pak. Imam-imam mazhab itu kan berbeda zaman, tapi kan kita tahu dari ulama-ulama yang mengadopsi dan memahami mazhab tersebut. Nah, Salih Ibnu Al-Utsaimin itu tidak bermazhab Syafi'i dan beliau tidak kunut. Akan tapi menfatwakan bahwasanya ketika imam itu kunut, maka wajib juga ikut kunut. Jadi seperti itu. Jadi dari dua kubu ini ada toleransi yang mereka fatwakan seperti itu.
Dari Syafi'i tadi jelas Imam Syafi'i, dan dari yang tidak mendukung tadi itulah tadi Syekh Shalih Al-Utsaimin, mufti Saudi. Saudi kan dia tidak mazhab Syafi'i, Pak ya. Saudi, Makkah dan Madinah, Saudi Arabia itu tidak menganut mazhab Syafi'i. Kebanyakan, mayoritas, tidak semua. Dan seperti itu, Pak. Artinya, apakah di antara dua kubu ini ada hujjah yang memang memerintahkan kita untuk mengikut imam? Itu, Pak ya. Maka jawabannya ada. Dari kubu yang menolak tadi, Shalih bin Al-Utsaimin, beliau tidak kunut. Tapi ketika imamnya kunut, beliau menfatwakan juga ikut kunut. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Pak. Terakhir saja. Waalaikumsalam. Ya. Ada apa, Pak? Iya. 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 Baik. Baik. Ya. Mengaminkan. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan niat, Pak ya, kita perlu memahami bahwasanya niat itu al-qasdu huwa fil qalbi. Niat itu ada di dalam hati. Dan ini kembali kepada hukum niat tersebut. Apakah wajib melafazkan niat atau tidak? Maka sebenarnya agama itu dia memerintahkan kita untuk memilih kemudahan, ya Pak. Maka yang paling mudah adalah berniat saja, berniat melaksanakan sholat mengikuti imam, sudah selesai, tanpa perlu mengikuti imam yang wajib mazhabnya ini, tidak perlu. Artinya silakan berniat, saya melaksanakan sholat ini karena Allah Ta'ala, itu sudah cukup. Atau saya melaksanakan sholat ini ya, mengikuti imam karena Allah Ta'ala, juga sudah menjadi sebuah yang sah, tanpa perlu kita mengkhawatirkan ini mazhab siapa, tidak perlu. Ini berniat saja, mutlak niatnya. Kenapa? Karena kan kita memang berjamaah mengikuti imam, coba ya. Jadi niatnya niat mutlak saja. Kemudian yang kedua, apakah kita mengaminkan? Nah, sebenarnya ada dalam sebuah hadis ya, karena tidak sempat kita membahas itu. Dalam sebuah hadis ketika kunut, makmum itu mengaminkan dulu pada masa Rasulullah SAW. Makmum itu mengaminkan, jadi imam baca ya, dan makmum juga mengaminkan, amin. Itu ada hadis, riwayat hadisnya. Kemudian bacaan kunut, apakah bacaan kunut itu harus Allahumma hadina fiman hadait? Maka ada juga hadisnya ya, dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' bahwasanya waktu kunut itu bikulli doa apapun boleh kita panjatkan, tidak harus khusus Allahumma hadina fiman hadait, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Rasa cukup, waktu sudah habis.
mudah-mudahan memberikan pemahaman kepada kita dan kita mampu untuk bertoleransi karena kedua-duanya adalah benar insyaallah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la